Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, akhwati fid din yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kajian kita pagi ini yaitu tentang wanita muslimah dan bulan Ramadan. Wanita muslimah dan bulan Ramadan. Baik, ibu-ibu sudah siap untuk belajar? Udah ya? Oke. Sebagai seorang wanita muslimah, tentunya ibu mengetahui bahwa puasa di bulan Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam yang wajib untuk dikerjakan. Nabi SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khams. Islam tegak dan dibangun di atas 5 tiang atau 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Kelima rukun Islam ini hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengerjakannya. Dan siapa yang mengerjakan kelima rukun Islam ini, maka sungguh dia telah membangun dan mendirikan keislamannya dengan sempurna. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Nabi SAW mensifati bulan Ramadan dengan bulan yang penuh berkah. Dan adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan datang, beliau gembira dan bahagia. Dan beliau tularkan kebahagiaan dan kegembiraan beliau dengan kedatangan bulan Ramadan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, Nabi SAW berkata kepada mereka, Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh Ramadan hadir ke tengah-tengah kalian, bulan yang penuh berkah. Jadi Nabi SAW bahagia, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan itu karena keberkahan yang ada di bulan tersebut. Berkah artinya adalah kasratul khair, usabatuhu, kebaikan yang melimpah dan tetap. Kebaikan yang melimpah dan tetap. Itulah berkah. Nah, kebaikan bulan Ramadan sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Dan sebagai seorang wanita muslimah, kita wajib atau harus mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ya, apa saja kebaikan, keberkahan bulan Ramadan. Sehingga kita benar-benar bahagia, senang, ya, gembira memasuki bulan Ramadan. Pertama, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Nabi SAW mengatakan, Iftaradallahu alaikum siyamah.
Keberkahan Ramadan yang pertama, Allah mewajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa. Puasa itu berkah Ustaz? Iya. Apa sih berkahnya puasa Ustaz? Yang ada kita capek, yang ada kita lapar, kita dahaga. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya, adalah nikmat, anugerah, kebaikan yang sangat besar. Kenapa? Satu, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah puasa. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li." Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya amalan puasa adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, sehingga Allah monopoli. Allah khususkan untuk dirinya dari semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam. Kemudian yang kedua, untuk orang yang berpuasa, ada pahala yang sangat besar. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ana ajzi bihi." Dan aku yang akan memberikan pahala langsung kepada orang yang berpuasa. Kalimat aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa menunjukkan besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa ini, Bapak Ibu, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan gembira dan bahagia dengan puasanya. Ketika dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia gembira dan bahagia dengan puasanya. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan yafrahu huma." Orang yang berpuasa ini memiliki dua kebahagiaan, yang dia berbahagia di dalam dua kebahagiaan itu. Apa dua kebahagiaan orang yang berpuasa? Yang pertama, iza aftara fariha bi fitrih. Apabila dia berbuka, dia gembira dengan berbukanya dia. Ibu-ibu ketika berbuka oleh sanang, atau sadiah? Sanang atau sadiah? Senang, gembira. Makanya kegembiraan ketika berbuka itu hanya untuk orang yang apa? Untuk orang yang berpuasa. Kalau orang tidak puasa, ketika berbuka senang tidaknya? Tidak. Makanya cari lihat, Bu. Kalau ada orang ketika berbuka tidak senang, ada kemungkinan? Ada kemungkinan apa? Tidak puasa. Karena nan senang ketika berbuka itu hanya orang puasa. Onde habis minum de segar bana rasanya iya kan. Onde lama bana salah lawak guanya. Onde cindu rasa durian. Macam-macam. Senang. Tapi kalau orang tidak puasa, ketika berbuka, iya. Dia santai saja. Biasa saja bagi dia. Kenapa? Karena dia enggak puasa. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza laqiya rabbah fariha bisiyamihi. Apabila dia ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia gembira dengan puasanya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang tidak terhingga kepadanya, pahala yang besar kepadanya. Nah, ini keberkahan puasa, ibu-ibu sekalian. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di antara keberkahan puasa adalah bahwa dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin
yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah Azza wa Jalla. Di jalan Allah maknanya karena Allah. Berpuasa satu hari karena Allah. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan karena Allah. Karena keimanan kita kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah, ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allah akan jauhkan dirinya dengan puasanya pada hari itu. Allah jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, kita puasa di bulan Ramadan berapa hari? 1 bulan. 1 bulan kita puasa. Ya Allah ya Rabbi. Berapa Allah jauhkan diri kita ini dari nerakanya. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ketahuilah bahwa puasa di bulan Ramadan sebab untuk masuk surga. Ya, puasa di bulan Ramadan salah satu sebab untuk masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ara'ait ya Rasulullah," dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal," ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'ait, bagaimana pendapatmu idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku salat 5 waktu sehari semalam, aku berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun atas yang demikian itu, hanya itu yang aku lakukan. A'adkhulul jannata, apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi SAW mengatakan apa? Iya. Bahkan untuk orang-orang yang berpuasa, Allah siapkan satu pintu di surga, di mana orang-orang yang masuk surga dari pintu ini hanyalah orang-orang yang berpuasa. Hanya orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang diberi nama dengan nama Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam surga dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka ini kesempatan bagi kita untuk masuk surga melalui ibadah puasa yang kita kerjakan. Nah, kemudian di antara keberkahan puasa di bulan Ramadan, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi berpuasa di bulan Ramadan adalah apa? Keberkahan. Karena ini Nabi SAW gembira, ibu-ibu sekalian. Kemudian apalagi yang menyebabkan Nabi SAW gembira? Atau sebab Nabi SAW gembira, bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan? Nabi SAW mengatakan, "Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya, tidak ada yang tertutup. Pintu-pintu neraka seluruhnya ditutup, tidak ada yang terbuka. Dan setan-setan diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, ini maknanya apa ibu-ibu sekalian? Maknanya Allah Tabaraka wa taala
benar-benar mengagungkan, membesarkan bulan Ramadan, benar-benar memuliakannya, sehingga Allah bukakan semua pintu-pintu sorga di bulan Ramadan dan tidak pernah Allah buka di bulan-bulan yang lain. Kecuali yang di setiap pekan. Tapi yang dalam satu bulan hanya di bulan Ramadan tok. Di bulan Ramadan saja. Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'zim, takrim terhadap bulan Ramadan. Makanya kita juga harus membesarkan dan mengagungkan bulan tersebut dengan banyak-banyak beribadah di bulan tersebut. Melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan Ramadan kepada kita. Dan maknanya juga adalah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah ketika membukakan semua pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka dan mengikat para setan, Allah memotivasi dan mendorong kita semua untuk banyak-banyak beribadah agar masuk surga, untuk meninggalkan dosa dan maksiat agar selamat dari neraka. Dan untuk memudahkan itu, Allah mengikat setan yang merupakan sebab segala keburukan dan kejahatan, yang setiap saat menyeru, mengajak manusia kepada kemungkaran, kepada kejahatan, kepada keburukan, dosa dan maksiat. Di bulan Ramadan Allah Azza wa Jal mengikat mereka semua. Nah, ini adalah keberkahan Ramadan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam itu adalah malam apa ibu-ibu? Malam Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ibu-ibu pernah mengetahui tafsir lebih baik daripada 1000 bulan itu? Apa makna lebih baik daripada 1000 bulan? Maknanya ibu-ibu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana yang beliau nukilkan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, makna lebih baik daripada 1000 bulan adalah beribadah di malam Qadar, salatkah, zikirkah, doakah, tilawatul Qurankah, sedekahkah, amar ma'ruf nahi mungkarkah, apapun itu amalannya, itu lebih baik daripada orang yang melakukan amalan yang sama lebih baik. Daripada orang yang melakukan amalan yang sama selama 1000 bulan yang tidak ada malam Qadar. Dan 1000 bulan itu hitungan tahunnya ibu-ibu ma'asyarul ummahat 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kita hanya beribadah satu malam. Nilainya lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Bayangkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kalau saumur hidup kita basuwojo malam Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah 10 kali saja, berarti 10 tahun. 10 kali saja. Berarti ibadah kita di 10 malam itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 830 tahun lebih. Allahu Akbar. Bukankah ini keberkahan yang sangat luar biasa? Sehingga Nabi SAW mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari beribadah di malam Qadar, terhalang, dia lewatkan malam itu dalam keadaan tidak beribadah, tidak melakukan ketaatan, maka sungguh dia telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Memangnya ada orang yang melewatkan malam Qadar tidak beribadah, Ustaz? Banyak.
Ibu-ibu tahu kapan malam Qadar? Malam Qadar bila, Bu? Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mengharapkan malam itu jatuh di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti malam kebara saja. 21, 23, 25, 27, 29. Nah kini, saya mau tanya. Di 10 malam terakhir, mana lebih banyak orang di musaji atau di mall? Iku nak menjawab iku nan pelaku. Hah? Mudah-mudahan indah nak. Tu aku tahu. Ya tahu-tahu saja Ustaz. Lihat ibu-ibu. Di 10 malam terakhir, yang itu adalah 10 malam terbaik. Yang di antara 10 malam itu adalah malam Qadar, orang-orang justru jauh dari beribadah. Mereka sibuk dengan apa? Dengan dunia. Nabi kita SAW di 10 malam terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi? Justru Nabi semakin sungguh-sungguh, semakin full power di 10 malam terakhir. Kalau kita kan enggak full powerfulnya cuman di 10 malam pertama. 10 malam pertama, Masya Allah, saf di muka taruh. Ya, 10 malam pertama enggak hadir tarawih. Lah lewat 10 malam pertama, mulai kabur jalan ke musaji. Ya. Lah lewat separuh Ramadan, jalan ke musaji mulai hilang. Jalan ke mana nantarang? Mulai jalan ke kampung nantar. Memikian mudik, fulus, THR, baju baru, ibu-ibu kue lebaran. La ilaha illallah. Cando ndak ada hari untuk beli baju lain. Ndak ada hari untuk buat kue. Awak kalau ndak ada kue Ramadan, kue raya tu kira-kira bagi kira Bu. Apa wajib kue raya tu? Kalau nak ada kue raya, kecil orang ndak barayo ada. Kalau nak ada baju baru, kecil orang ndak barayo. Lah. Hari raya itu hari besar. Dan hari besar, hari raya itu tidak ditunjukkan dengan kue lebaran, lontong randang, katupe ya, kue baju baru lah, piti THR lah. Tapi hari raya, hari lebaran itu ditunjukkan kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan tiket selamat dari neraka. Itu seharusnya yang menjadi apa? Menjadi perhatian kita. Kenapa Ustaz? Karena jika seandainya kita tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan surga Allah, tidak mendapatkan tiket selamat dari neraka Allah di bulan Ramadan, dikhawatirkan kita rugi dan celaka. Jadi tidak ada istilah podo, ibu-ibu tahu podo nak? Samo, seri. Awak kalau tidak untung Ustaz, tidak lo rugi waktu Ustaz. Ya, lah siapa yang bilang? Ibu-ibu harus beruntung di bulan Ramadan. Kalau tidak beruntung rugi, celaka. Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepadanya kemudian mengatakan raghima anfu abdin au ba'ud, rugi, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan dari Allah. Siapa? Dakhala Ramadana wa lam yughfarlah, orang yang masuk ke bulan Ramadan
ketemu dengan bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Nabi mengatakan amin. Jadi tidak main-main bu. Bersua, bertemu dengan bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, goal kita adalah ampunan Allah. Kalau itu tidak dapat, rugi. Jadi tidak ada istilah podo, seri, sama. Tidak untung, tidak rugi lah. Kalau tidak beruntung, rugi khalas. Celaka kita. Nah jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang tidak terhingga. Wanita muslimah, ibu-ibu sebagai wanita muslimah harus tahu itu. Bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmatun azimatun wa jalilatun. Nikmat yang besar, mulia dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sia-siakan. Dengan sibuk mikirkan kue lebaran, mikirkan baju baru, mikirkan la. Seakan-akan tidak ada hari lain untuk membuat kue. Seakan-akan tidak ada hari lain. Kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa mesti di bulan Ramadan mikirin baju? Kenapa mesti di bulan Ramadan mesti mikirin kue? Kenapa nggak di luar bulan Ramadan? Itu bulan Ramadan bukan bulan baju baru, bukan bulan kue lebaran. Itu bulan untuk banyak ibadah. Untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Itu musim ketaatan, Bu. Allah betul-betul siapkan Ramadan, kondisinya, keadaannya sangat-sangat mendukung kita, membantu kita, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan dosa dan maksiat. Nah sekarang itu kita isi dengan apa? Dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Maka ibu-ibu bulatkan tekad dari sekarang. Bulatkan tekad. Ana bulan Ramadan, ana nggak mikirin itu lagi. Kalau mau sekarang, kalau enggak lepas Ramadan. Lepas Ramadan, selesaiin dulu Ramadan. Selesaiin dulu Ramadan. Itu bulan dimana kita mesti jungkir balik. Kita mesti apa? Berjibaku. Karajo kareh. Karajo kareh tahu enggak, Bu? Karajo kareh untuk beribadah. Ya. Itu karena itulah Allah kirim Ramadan kepada kita. Bukannya kita malah santai-santai. Ibu-ibu lihat bagaimana salafus saleh dahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan. Mereka mati-matian mengisi Ramadan itu dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Sampai di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali, ada yang mengkhatamkan Al-Quran 40 kali, ada yang mengkhatamkan Al-Quran 30 kali, 20 kali. Kira-kira orang yang mengkhatamkan Al-Quran 40 kali, 30 kali. Ada nak waktu untuk jalan-jalan di mall? Abu, ada ndak? Jangan waktu untuk berjalan di mall ya Ustaz. Untuk mota sih mungkin ada tu Ustaz. Untuk mota sih mungkin ada tu. Subhanallah. Ya. Jadi ibu-ibu harus tahu. Orang dulu karena tahu kemuliaan Ramadan, karena tahu kebaikan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, ganjaran yang Allah sediakan di bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersimpuh di hadapan Allah meminta dan memohon. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. 6 bulan, Bu. Di antara ibu-ibu mungkin ada yang tidak pernah berdoa untuk basuh wajah bulan Ramadan. Tapi Allah Azza wa Jal dengan kasih sayangnya dia berikan kepada ibu-ibu Ramadan meskipun ibu tidak meminta. Itu bulan untuk membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Itu bulan untuk meraih surga Allah. Itu bulan untuk selamat dari neraka. Itu bulan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Azza wa Jalla. Maka fokuskan diri untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Dari kini bulean tekad. Bulan Ramadan tidak ada internet. Internet tidak ada, panjang ada itu Ustaz.
Kalau bisa, kenapa enggak? Jangan beli paket. Wifi tidak usah dibayar. Ya. Acara itu Ustaz. Ya. Kemudian kurangi duduk-duduk reunian-reunian. Ngumpul-ngumpul, kurangi. Bahkan kalau bisa nggak ada. Kita ini mau Ramadan nggak ada ya, kumpul-kumpul nggak ada. Kita nanti selesai Ramadan, kalau mau kumpul-kumpul nanti setelah selesai Ramadan. Loh kenapa? Saya mau fokus beribadah kepada Allah. Saya mau dapatin surga Allah. Saya mau dapatin ampunan Allah. Saya mau dapatin pahala yang banyak dari Allah. Kurangin nonton, bahkan jangan dikurangin. Stop nonton. Ada nonton. Terus apa yang ada Ustaz? Mushaf, mushaf, mushaf. Lah punya mushaf, Bu. Ibu-ibu sudah punya mushaf atau belum? Nah, siapkan mushaf. Kalau bisa di bulan Ramadan, kalau bisa tidak memaci handphone kecuali karena perlu, lakukan. Kalau tidak ada keperluan lain, mushaf. Mushaf. Terus yang ibu-ibu lakukan. Ya. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tentang keutamaan bertemu dan bersua dengan bulan Ramadan. Hadisnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Bahwa ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka masuk ke dalam Islam. Dua orang laki-laki datang kepada Nabi kemudian mengumumkan keislamannya kepada Nabi SAW. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Dua orang laki-laki ini salah satunya kuat beribadah. Yang satunya lagi biasa-biasa saja. Ya, yang satunya kuat beribadah, yang satu lagi biasa-biasa saja. Kemudian suatu kali mereka berdua keluar berjihad, berperang. Maka yang kuat beribadah ini gugur sebagai seorang apa? Syahid. Sedangkan yang satunya lagi tetap hidup, ya, sampai 1 tahun setelah kematian sahabatnya, temannya. Setelah setahun dia pun mati. Talha mengatakan, di suatu malam aku bermimpi. Berada di antara dua orang lelaki ini. Di depan pintu surga. Lalu malaikat keluar. Dari dalam surga keluar. Kemudian mempersilahkan orang yang mati belakangan. Yaitu lelaki yang biasa-biasa saja ibadahnya. Dia dipersilahkan masuk ke dalam surga lebih dahulu. Kemudian dibawa sama malaikat masuk ke dalam surga. Kemudian habis itu malaikat itu keluar lagi. Kemudian mempersilahkan lelaki yang kuat beribadah, yang syahid tadi, masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu dia keluar lagi. Talha mulai melangkah ingin masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat mengatakan sesungguhnya belum tiba saatmu, kembalilah kau pulang. Habis itu Talha terbangun. Paginya dia ceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabatnya. Dan semua orang ketika itu keheranan. Kok bisa lelaki yang biasa-biasa ini masuk surga lebih apa? Lebih dulu. Sementara ini temannya kuat beribadah bahkan mati syahid. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sambil terheran-heran. Maka Nabi SAW mengatakan, mimma ta'jabun. Karena apa kalian mesti heran, kata Nabi. Kenapa kalian mesti heran? Lelaki yang belakangan mati ini masuk surga lebih dahulu daripada teman yang kuat beribadah, temannya yang mati syahid. Kenapa kalian mesti heran? Kata Nabi, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah yang belakangan mati ini dia hidup 1 tahun setelah kematian sahabatnya? Dia hidup 1 tahun, ya, setelah kematian sahabatnya. Qalu bala, kata mereka iya. Kemudian kata Nabi SAW, bukankah dia adraka Ramadan fasan? Bukankah dia karena dia hidup setahun, ya,
setelah kematian sahabatnya, dia bertemu dengan bulan Ramadan lalu dia berpuasa. Wa shalla kaza wa kaza min sajratin fis sana, dan dia mengerjakan salat ini dan itu, banyak melakukan sujud di dalam setahun itu. Bukankah demikian kata Nabi? Kata mereka, qalu bala. Iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka sungguh perbedaan antara keduanya ini sangatlah jauh seperti perbedaan antara langit dengan apa? Bumi. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, lalu dia beribadah di bulan Ramadan, itu berbeda ya keutamaan dan kedudukannya dengan orang yang tidak bertemu dan bersua dengan bulan Ramadan. Lihat dia sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, bisa mengejar kedudukan temannya yang syahid. Ini kesempatan bagi kita ibu-ibu ma'asyarul ummahat, untuk mengejar kedudukan orang-orang yang telah mendahului kita dengan banyak beribadah di bulan Ramadan. Nah sekarang ibu-ibu ma'asyarul ummahat, saya ingin menyebutkan dan mungkin tidak akan terlalu menjelaskan panjang lebar amalan-amalan yang harus ibu-ibu lakukan di bulan Ramadan. Ya. Dan beberapa catatan dari amalan-amalan tersebut yang ingin saya sampaikan juga kepada ibu-ibu. Ada lebih kurang 6 atau 7 amalan pokok, amalan induk di bulan Ramadan yang harus ibu-ibu perhatikan. Yang pertama puasa. Oh kalau itulah jalih Ustaz. Nah cuman ibu-ibu harus tahu, puasa ini bukan sekedar meninggalkan makan, minum, dan syahwat di siang hari. Tapi puasa ini meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, terutama dosa lisan. Terutama dosa lisan. Ibu-ibu perhatikan. Lisan. Kenapa lisan Ustaz? Karena lisan kau nampak yang banyak dosanya, Bu. Kenapa memangnya Ustaz? Kalau kita puasa lisan kita tidak terjaga misalkan. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, ucapan dusta, bohong, dan amalan dusta tidak dia tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasa yang dia kerjakan. Artinya Allah tidak akan memberikan ganjaran terhadap puasa yang dia lakukan. Allah enggak butuh. Mako jan baduto di bulan puasa. Dan ini bukan hanya sekadar dusta, menggunjing, memfitnah, mengadu domba orang, berkata-kata kotor, berkata-kata jelek, berteriak marah-marah, menghina orang, masuk ke situ. Makanya ibu-ibu ketika nanti berpuasa, kata Nabi apa? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Apabila kalian berpuasa, kata Nabi SAW, maka janganlah kalian berkata-kata rofas. Rofas itu jorok, kotor. Janganlah kalian melakukan kefasikan, dosa, maksiat. Dan janganlah kalian teriak-teriak. Teriak-teriak. Maksudnya marah-marah. Kenapa Ustaz? Emang tidak boleh marah ketika puasa? Enggak boleh. Khusus untuk puasa, ibu-ibu enggak boleh marah. Bagaimana enggak marah? Saya dicela Ustaz, saya dihina, saya direndahkan. Iya. Karena ibu lagi puasa, ya, ibu enggak boleh ngebalas. Walaupun ngebalas di dalam agama kita itu boleh. Ya, kita dihina balik hina, boleh atau enggak? Boleh. Dia katain, dasar monyet lu, kata dia. Kita bilang, lu yang monyet. Ini boleh enggak dalam agama? Boleh, Ibu. Ya. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang berbuat
jahat kepadamu, maka silakan balas kejahatannya dengan balasan yang setimpal. Cuman kalau ibu dikatain monyet, ibu balas monyet, babi, dan lain sebagainya. Nah ini yang tambah apa? Dosa. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Nah cuman kalau lagi puasa, kata Nabi SAW, فَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدْ أَوْ سَبَّهُ, apabila ada orang yang mengganggunya, ada orang yang mencelanya, فَلْيَقُلْ, hendaklah dia mengatakan kepada orang yang mengganggu dan mencelanya, إِنِّي صَائِمْ, aneh lagi puasa, ente jangan pancing-pancing ana, udah ente pergi, kalau enggak aneh yang pergi. Udah selesai. Ya, maka jaga lisan selama puasa. Kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat, usahakan ketika puasa Ramadan besok, ibu-ibu berpuasa karena iman dan ihtisab. Hadirkan itu ibu-ibu. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban", siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ibu berpuasa karena iman ibu-ibu kepada Allah, yang memerintahkan ibu sebagai seorang mukminah untuk berpuasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, itu dia. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kita puasa Ramadan karena keimanan kita. Bukan karena ikui orang. Bukan karena gengsi. Abang nggak puasa. Kenapa puasa Ramadan? Istri puasa, anak puasa, tetangga puasa, orang puasa. Masa awak tidak puasa? Nah ini tidak benar. Yang benar apa yang benar? Yang benar ya kenapa puasa? Ya karena saya beriman kepada Allah. Yang telah mewajibkan saya puasa. Ya, karena itu kita puasa. Wahtisaban, dan berpuasa karena ihtisab, maknanya mengharapkan ridha Allah. Enggak ada yang lain yang kita harapkan dari puasa kita. Kita enggak ngarapin pujian, kita enggak ngarapin ini, itu dan lain sebagainya dari kesenangan-kesenangan dunia. Yang kita harapkan cuman ridha Allah azza wajalla, wajah Allah azza wajalla. Dan kemudian nanti ketika puasa, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ya, ibu-ibu jangan lupa perhatikan adab-adab puasa. Seperti sahur dan apa? Berbuka. Sahur jangan ditinggalkan ibu-ibu. Dan sahur itu makan minum di waktu sahur. Bukan makan minum tengah malam. Ada orang yang begadang-begadang jam 1, jam 2, habis itu dia bilang saya sahurnya sekarang lah katanya. Itu enggak sahur. Itu apa? Makan tengah malam. Terus sahur itu gimana Ustaz? Sahur itu makan di waktu sahur. Waktu sahur kapan? 20 menit atau 30 menit sebelum subuh. Nah itulah yang disebut dengan waktu apa? Sahur. Sahur itu yang afdalnya diakhirkan menjelang subuh. Semakin dekat dengan subuh kita sahur itu semakin afdal. Berbeda dengan berbuka. Berbuka disunnahkan kita untuk apa? Menyegerakannya, tidak menunda-nundanya. Nah ini berkaitan dengan puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qiyamul lail. Yang kedua apa? Qiyamul lail. Jangan lewatkan malam-malam Ramadan dari mengerjakan qiyamul lail. Kerjakan ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Nabi SAW bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, sama. Kita mengerjakan qiyamul lail karena keimanan kita kepada Allah yang menyuruh kita untuk qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam. Wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka usahakan qiyamul lail. Bisa di masjid, bisa juga sendirian di rumah. Bebas. Ya, terserah ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu khusyuk, hati ibu-ibu hadir ketika mengerjakan apa? Qiyamul lail.
Nah berkaitan dengan Qiyamul Lail itu tidak 10 malam hari pertama saja Bu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Kadang 3 hari, kadang 5 hari, kadang 7 hari. Habis itu tidak ada nyoleh Qiyam. Tidak ada dia tarawih, tidak ada dia mengerjakan Qiyamul Lail. Ya, tidak. Kemudian ibu-ibu usahakan Qiyamul Lail cari atau usahakan bacaannya panjang. Atau cari kalau masjid, cari masjid yang bacaannya panjang, berdirinya lama. Karena itulah Qiyamul Lail yang paling utama, yang paling afdal. Kalau panjang itu Ustaz, kami nak taluk tagak, boleh nak duduk? Boleh. Nak taluk ibu tagak, duduk boleh. Tidak ada masalah. Nah ini yang kedua. Yang ketiga ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, akhwati fiddin, perbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan apa? Al-Quran. Ya. Nabi kita yang mulia SAW, di bulan Ramadan, Jibril alaihissalam senantiasa mendatanginya setiap malam. Kemudian fayudari suhul Quran. Kemudian Jibril mengkaji Al-Quran dengan Nabi SAW. Dia mengajarkan, dia mentadabburi Al-Quran bersama dengan Nabi. Atau dia saling membacakan Al-Quran dengan Nabi SAW. Baca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Minimal selama 1 bulan Ramadan usahakan khatam satu kali, kalau tidak 2 kali, kalau tidak 3 kali. Sekali. Usahakan khatam. Kemudian yang keempat, perbanyak infak dan sedekah. Perbanyak infak dan sedekah. Bisa dengan duit, bisa dengan makanan. Bisa dengan duit, bisa dengan makanan. Dan adalah Nabi kita yang mulia SAW di bulan Ramadan, beliau paling banyak memberi. Kenapa? Karena kedermawanan beliau berada di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Bisa ngasih makan, ngasih duit, membantu dan lain sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul adalah manusia yang paling dermawan, yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Nabi bertingkat bertambah, ya, meningkat bertambah ketika beliau berada di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam menemuinya. Maka ibu-ibu banyakin sedekah di bulan Ramadan. Bisa ngasih duit, bisa ngasih makanan. Ya, seberapa kita mampu kasih ibu-ibu sekalian. Ya, kasih. Kemudian yang kelima, perbanyak doa di bulan Ramadan. Perbanyak doa di bulan apa? Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal doa di antara ayat-ayat puasa Ramadan. Ibu-ibu usahakan nanti di rumah baca dan pelajari tafsiran ayat-ayat puasa Ramadan. Surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini semua adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Hukum-hukum. Nah, di tengah-tengahnya ada apa? Ada perihal doa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ini apa? Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kenapa Allah sebutkan doa di antara ayat-ayat puasa Ramadan? Ini menunjukkan hubungan doa dengan puasa Ramadan sangatlah erat, kuat. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat, selama berpuasa di bulan Ramadan, perbanyak doa. Dan tidak mesti diakhirkan menjelang berbuka. Banyak orang menjelang berbuka baru apa? Berdoa. Lah, kapan saja ibu-ibu mau berdoa, berdoa. Selama ibu-ibu puasa di bulan Ramadan, berdoa. Pagi mau doa, duha mau doa, sebelum siang mau doa, setelah zuhur mau doa. Kapan aja, pokoknya lagi puasa berdoa. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan perihal doa di antara ayat-ayat puasa Ramadan. Kemudian yang keberapa lagi?
Yang keenam, usahakan umroh di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji, bahkan haji bersama denganku, kata Nabi SAW. Umrah ibu-ibu. Kalau ada duit, ada kemampuan, ada ini yang mau menemani kita, umrah, berangkat umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, i'tikaf. I'tikaf di 10 malam terakhir. Untuk apa? Untuk mencari malam qadar. Nah, inilah kira-kira amalan induk, amalan besar di bulan Ramadan yang harus kita usahakan untuk melakukannya. Adapun yang lainnya Bapak Ibu kerjakan apa saja amalan-amalan soleh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya, apa aja amal soleh yang ibu-ibu ketahui, kerjakan. Kenapa? Karena pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu-ibu kirim pertanyaannya ke nomor yang biasa. Oh iya. Boleh. Oke, kuis satu ya. Oke, siap. Saya kasih kuis dulu. Nanti ibu-ibu silakan jawab seperti biasa ya. Satu kuis untuk ibu-ibu yang lebih dahulu menjawab. Ya. Pertanyaannya, ibu-ibu silakan apa namanya ini? Siapkan handphone di tangan untuk menjawabnya. Pertanyaannya, sebutkan 3 keberkahan bulan Ramadan. Sebutkan 3 keberkahan bulan Ramadan. Nah, selanjutnya yang mau bertanya silahkan kirimkan pertanyaannya, dan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan saya tadi adalah keberkahan di bulan Ramadan. Ingat pertanyaannya, keberkahan di bulan Ramadan.
Atau keberkahan bulan Ramadan apa saja? Kebaikan bulan Ramadan apa saja? Ada. Tapi ini kalau jawabannya semuanya salah, hadiahnya untuk Ustadz ya. Ingat ya, yang saya tanyakan kebaikan di bulan Ramadan bukan kebaikan puasa, bukan keberkahan puasa. Kebaikan di bulan Ramadan, keberkahan di bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Nah, tapi kayaknya ibu-ibu nggak ada pertanyaan ya. Maka saya cukupkan saja kajian kita pagi ini sampai di sini. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga saya dan ibu-ibu sekalian serta seluruh kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberikan pertolongan untuk banyak berzikir kepadanya nanti di bulan Ramadan, banyak bersyukur kepadanya dan banyak beribadah kepadanya di bulan Ramadan. Dan semoga kita semua disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Taib barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.